Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan materi tentang gelombang elektromagnetik. Sebelumnya, perkenalkan teman saya Mas Yati. Nama saya Nur Abelisa. Nama saya Nur Fafika. Yuk mari kita langsung saja tengok video berikut ini. Panjang gelombang. Panjang gelombang adalah sebuah jarak antara satuan berulang dari sebuah pola gelombang. Biasanya memiliki denotasi huruf Yunani yaitu lambda. Dalam sebuah gelombang sinus sepanjang gelombang ada jarak antara puncak atau dapat diartikan panjang gelombang sebagai kecepatan jenis gelombang dibagi oleh frekuensi gelombang atau juga dapat dituliskan dengan C sama dengan lambda kali F atau lambda sama dengan C per F. Frekuensi. Frekuensi adalah ukuran jumlah putaran ulang per peristiwa dalam satuan detik dengan satuan Hertz. Untuk menghitung frekuensi, seorang menentukan jarak waktu, menghitung jumlah kejadian frekuensi dan membagi hitungan ini dengan panjang jarak waktu. Dalam sistem satuan internasional, hasil perhitungan ini dinyatakan dalam satuan Hertz atau Hz yang diambil dari nama pakar fisika Jerman Hendrik Rudolf Hertz. Yang pertama kali menemukan fenomena ini secara alternatif, seseorang bisa mengukur antara dua buah kejadian peristiwa, lalu memperhitungkan frekuensi atau F sebagai hasil kebalikan dari periode atau T, seperti tempat dari rumus di bawah ini, yaitu F sama dengan 1 per T. Dengan F frekuensi dengan satuan Hertz, T adalah periode dalam satuan sekon. Selain itu, F berhubungan dengan jumlah getaran dengan rumusan F sama dengan N per T, dengan N jumlah getaran dan T adalah waktu dalam satuan sekon. Kemudian ada jenis-jenis gelombang elektromagnetik yang disusun menjadi sebuah spektrum gelombang elektromagnetik. Spektrum gelombang elektromagnetik dapat dipancarkan oleh transisi elektron, yaitu ketika suatu elektron berpindah dari orbit satu ke orbit yang lain. Spektrum ini diurutkan berdasarkan frekuensi terendah hingga frekuensi tertingginya. Frekuensi terendah ditempatkan oleh gelombang radio. Gelombang radio memiliki panjang sekitar 10 pangkat 3 meter dengan frekuensi sekitar 10 pangkat 4 Hz. Sumber gelombang ini berasal dari rangkaian asilator elektronik yang bergetar. Yang kedua ditempati oleh gelombang mikro. Gelombang mikro memiliki panjang gelombang 10 pangkat min 2 meter dengan frekuensi sekitar 10 pangkat 5 Hz. Gelombang mikro dihasilkan oleh tabung klistron. Gelombang ini dapat dengan mudah diserap oleh suatu benda dengan juga menimbulkan efek pemanasan pada benda tersebut. Yang ketiga, ada gelombang inframerah. Gelombang inframerah memiliki panjang gelombang sekitar 10 pangkat min 5 meter dengan frekuensi sekitar 10 pangkat 12 Hz. Gelombang inframerah dihasilkan ketika molekul elektron bergerak karena panas. 4. Gelombang cahaya tampak sesuai namanya. Spektrum ini berupa cahaya yang dapat ditangkap langsung oleh mata manusia. Gelombang ini memiliki panjang 0,5 kali 10 pangkat min 6 meter dengan frekuensi 10 pangkat 15 Hz. Gelombang cahaya tampak terdiri dari 7 macam yang disebut warna. Jika diurutkan dari yang paling besar, frekuensinya adalah merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. 5. Gelombang ultraviolet. Gelombang ini memiliki panjang 10 pangkat min 8 meter dengan frekuensi 10 pangkat 16 Hz. Gelombang ini berasal dari matahari transisi elektron dalam orbit atom, unsur karbon, dan lampu merkuri. 6. Gelombang sinar X. Gelombang ini memiliki panjang 10 pangkat min 10 meter dan frekuensi 10 pangkat 18 Hz. Gelombang sinar X sering disebut juga dengan sinar Roentgen. 7. Gelombang sinar gamma. Gelombang ini memiliki panjang 10 pangkat min 12 meter dengan frekuensi 10 pangkat 20 Hz. Dihasilkan dari peristiwa peluruhan radioaktif
atau inti atom yang tidak stabil. Gelombang sinar gamma merupakan gelombang yang memiliki frekuensi paling besar serta panjang gelombang terkecil. Sinar X yang dipakai untuk melihat organ dalam tubuh seperti tulang. Untuk mendiagnosa pasien selain itu, sinar X juga dipakai di bandara penerbangan untuk melihat isi tas atau koper penumpang tanpa harus membukanya, sehingga proses antrian yang dapat berlangsung dengan cepat. Gelombang mikro dapat dengan mudah diserap oleh molekul air dalam makanan yang merupakan mekanisme pemanasan dalam pemanggangan gelombang mikro. Contohnya adalah open microwave. Sinar inframerah dipakai pada konsen game atau berbagai jenis remote sehingga pengguna tidak memerlukan media kabel untuk mentransmisikan data dalam bentuk energi. Gelombang radio dipakai oleh stasiun TV, radio, dan lainnya untuk mentransmisikan sinyal komunikasi. Selain itu, gelombang radio dipakai oleh radar untuk memberi tahu posisi benda-benda di atas permukaan bumi. Gelombang radio juga dipakai untuk pencitraan satelit ke bumi untuk membuat tempat 3 dimensi.